Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Bagaskoro Karajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan UTS Matkul Teknik Tenaga Listrik. Untuk nomor 1, apa yang dimaksudkan dengan arus listrik? Arus listrik adalah suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik yang satu ke titik lainnya yang terdapat pada suatu rangkaian. Lalu selanjutnya, hubungan antara arus listrik dengan muatan listrik. Secara matematis, hubungan antara arus listrik dan muatan dapat dituliskan dalam persamaan di mana I adalah arus listrik, Q adalah muatan, dan T adalah waktu. Dari persamaan tersebut, maka arus listrik berbanding lurus dengan muatan. Selanjutnya, apa yang disebut dengan daya listrik? Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang mengalir atau diserap dalam sebuah rangkaian atau sirkuit listrik setiap detik. Daya juga dapat didefinisikan sebagai laju aliran energi. Selanjutnya, apa yang disebut dengan energi listrik? Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada pengantar listrik atau konduktor atau ion positif atau negatif pada zat cair atau gas. Nomor 2, spesifikasi saklar apa yang dibutuhkan untuk menghidupkan lampu jalan sebesar 110 watt pada tegangan rumah sebesar 220 volt. Lalu, berapakah energi yang dibutuhkan lampu selama dihidupkan dari jam 6 sampai jam 6 pagi keesokan harinya? Berarti untuk 12 jam. Diketahui 1P sama dengan 110 watt, V sama dengan 220 volt, waktu 12 jam atau 43.200 detik. Ditanya energi yang dibutuhkan dari jam 6 sore sampai 6 pagi. Lalu untuk jawabannya, I sama dengan P dikali V pangkat min 1 atau P per V, yaitu 110 dibagi 220 sama dengan 0,5 A. Setelah mencari arus listrik, selanjutnya mencari energi listrik. Dengan rumus W sama dengan V kali I kali T. 220 dikali 0,4 dikali 43.200 atau 4.752.000 Joule atau 1.320 Wh. Nomor 3, jelaskan mengenai arus searah, arus bolak-balik, isolator, dan konduktor. Untuk arus listrik searah atau biasa disebut dengan DC atau direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Untuk arus listrik bolak-balik adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. Isolator adalah bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Konduktor atau penghantar listrik adalah suatu material yang mudah menghantarkan arus listrik. Nomor 4. Jika sebuah penghantar berupa kawat dibentuk menjadi kumparan dan dilewati arus listrik, berapakah besarnya gaya gerak magnet atau F yang terjadi di sekitar kawat? Di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet, demikian sebaliknya. Besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh, semakin kecil medan magnetnya, demikian sebaliknya. Nomor 5. Sebuah penghantar listrik dilalui arus listrik 4 ampere. Penghantar ini berbentuk kumparan yang melilit sebuah inti besi sebanyak 4.000 lilitan. Inti besi yang dililit panjangnya 25 cm dengan luas penampang 12 cm² dengan permeabilitas bahan 0,02. Untuk pertanyaannya yang pertama, berapakah besar kuat intensitas medan magnet pada inti? Berapakah kuat medan atau rapat flux pada inti? Dan berapakah flux magnet pada inti? Jawabannya N-nya 4.000 lilitan, I-nya 4 ampere, I-nya 25 cm atau 0,25 cm, A-nya 12 cm² atau 0,0012 meter kuadrat. Dengan mu-nya 0,02. Untuk besar kuat intensitas medan magnet dengan rumus N dikali I dikali L pangkat min 1. Dan didapatkan 640.000 ampere lilitan per meter. Untuk kuat medan atau rapat flux dengan rumus mu kali 0 kali H
yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 kali 640.000 atau 49.024 kali 103 Gauss. Untuk jumlah fluxnya, kuat medan dikali A, itu 49.024 dikali 103 dikali 0,0012 didapatkan 58.828,8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.